Keren nggak? Bukan duta kesehatan, bukan duta olahraga, duta penyakit langka Indonesia. Itu namanya anti mainstream. Alright, balik lagi di Sudut Pandang, sebuah podcast paling kecerdas dari Jujur Aja. Balik lagi sama gua Victor Prawata dan di sana juga bareng Ada Fedi Budiman di sini. host kesayangan kalian ya. Kesayangan. Iyalah, kita akan lagi-lagi ngobrol dengan narasumber ya, Toh ya. Tapi gue boleh bilang mungkin episode yang ini salah satu milestone buat kita, Peng. Coba kasih tahu kenapa tuh, Peng? Ya, alasannya kenapa ini menjadi salah satu milestone buat kita karena di episode ini akhirnya kita kedatangan narasumber yang bukan laki-laki. Yeay! Sebuah pencapaian buat Sudut Pandang. Itu sebuah pencapaian sekali buat kita, luar biasa. Kita udah mikir-mikir siapa yang bisa kita ajak ya. Ternyata ada yang kita approach dan dengan senang hati dia bergabung. Iya. Asik banget. Dan ini akan menjadi topik yang seru sekali karena kita akan membahas life journey, akan membahas tentu saja hidupnya yang sekarang dan kedepannya seperti apa. Pokoknya ini akan menjadi pembicaraan yang akan sangat seru ya, Toh ya. Gue sih yakin ini bakal menginspirasi kita dan menginspirasi semua pendengar juga karena kisahnya luar biasa sih. Banget. Dan dia adalah seorang public figure yang juga mempunyai cerita yang luar biasa. Ada ups and down, ada reputasi yang berubah. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan Ibu Joanna Alexandra. Halo. Halo Hai, Joey. Bully, hai Victor. Halo, hai. Apa kabar? Baik, kabarnya gimana di tengah pandemi ini? Masih di rumah aja dan masih waras aja? Baik-baik aja di sini, di rumah aja. Masih waras. Masih waktu-waktu di rumah. Waras begitu. Ini seru nih, kalau beberapa episode yang lalu kita ngobrol sama suaminya. Sekarang kita ngobrol sama istrinya. Yeay. Nggak cukup ya, iya. dikorek-korek dari suami aja nggak cukup. Emang nggak harus cukup, dari betul. segi wanitanya. Betul. Thank you loh, udah jadi narsum perempuan pertama ya. Yeay, kita yang thank you loh sebenarnya. Akhirnya ada yang mau. Pak, ya, yang kita approach memang baru Ibu Joanna ini sih. Mantap. Wah, gue rasa pasti semua viewers dan listeners di sini udah tahu siapa sih seorang Joanna Alexandra dan apa yang sudah dia kerjakan di dunia entertainment. Di fase hidup ini sedang sibuk mengurus 4 orang anaknya yang cakep-cakep dan cantik-cantik semuanya. Dan suami juga harus dan diurus. suami bener harus juga diurus yang juga, guys. suaminya yang akhirnya banyak di rumah sekarang ya karena Yeay. pandemi ya. Jadi diurus Ada juga ya. hikmahnya juga kan pandemi ini. Nah, ini sosok Joanna ini seseorang yang gue sounding sedikit. Gue sudah mengenal Joanna ini cukup lama. Tapi sebenarnya perubahan yang gue bisa saksikan tuh sebenarnya 180 derajat. Kayaknya agak nggak memungkinkan sih kalau dilihat-lihat ya dulu ya. Iya benar. Karena ya kita udah bisa melihat gitu reputasi. Ya, apa yang dia kerjakan itu menjadi sebuah reputasi. Tapi kita akan simpan itu dulu. Bagaimana seorang Joanna ini dulu kehidupannya kasih tanda kutip lepas kendali sampai kemudian ada satu titik atau mungkin itu bisa menjadi satu titik nggak tahu nih apakah itu menjadi sebuah perubahan atau itu baru wake up call aja tapi belum berubah nih gitu. So silakan Joanna. Oke. Seperti yang tadi Bully udah singgung, aku kenal sama Bully. Nggak apa-apa ya, panggilnya Bully atau Fedi atau apa nih panggilnya? Nggak apa-apa. Bully, Apa Fedi, nggak masalah. Asal bukan Johnny, nggak apa-apa. Johnny siapa? Masa lalunya. Iya oke. Jadi aku kenal Bully dari zaman-zaman aku masih SMP ya, Bully ya. Nah, Yes. jadi kalau boleh bercerita di awal-awal itu sebenarnya aku tuh dibesarkan di keluarga yang sangat Kristen lah gitu. Apa namanya? Orang tuaku dulu pelayan di gereja, majelis. Rumah aku juga dulu seberangan sama gereja aku. Jadi setiap sore tuh mainnya ke gereja, ketemu sama orang-orang lingkungan gereja. Pokoknya sekolah minggu rajin CD semuanya gitu dilakuin. Dan sangat akrab dengan cerita-cerita sekolah minggu.
pokoknya very happy lah. Aku merasa my childhood tuh bahagia banget gitu. Maksudnya aku juga punya keluarga yang bahagia, mama, papa, dan aku punya 1 kakak. Kita juga sering jalan-jalan keluar kota. Pokoknya aku merasa masa kecil aku sangat fulfilled. Cuman pada suatu hari waktu aku SMP itu kelas 1 apa kelas 2 aku lupa ya. Lagi main-main di depan rumah, di teras rumah kan. Terus tiba-tiba ada tukang pos dateng Bul. Fik. Ya aku terimalah suratnya kan, tapi dengan kekepoan anak SMP aku masuk rumah, aku baca, oh ini suratnya dari pengadilan negeri gitu. Terus gue kepo dong, gue baca, gue buka, ternyata itu adalah surat pengajuan cerai atau surat pernyataan cerai kedua orang tua aku gitu. Aku inget banget tuh aku di kamar, aku shock baca suratnya, terus kayak di film-film gitu yang senderan sama pintu, terus seret gitu kayak. Aduh. Untuk ukuran anak SMP yang selama ini berpikir hidupnya baik-baik aja, tiba-tiba harus baca surat cerai orang tuanya tanpa ada pembicaraan apa-apa. Jadi orang tua nggak ngomong apa-apa, nggak kelihatan berantem, tiba-tiba what? Mereka cerai gitu. Dan itu awal-awal pemberontakan aku sama orang tua gitu, karena aku merasa selama ini mereka bohong, selama ini mereka nggak sayang sama aku gitu ya, pikiran anak SMP waktu itu. Jadi aku mau ngelakuin apa aja buat balas dendam sama mereka gitu. Aku mulai bolos sekolah, aku mulai ngerokok. Pokoknya aku mau melakukan apa aja yang aku tahu pasti mereka sebel gitu. Aku merasa my life was a lie selama ini gitu kan. Coba-coba pakai mabok-mabokan, coba-coba narkoba juga, dan jatuh ke free sex juga gitu dari umur yang sangat dini. Waktu aku SMA, puji Tuhan orang tua aku balik lagi, mereka menikah lagi, mereka pulih, mereka lahir baru, pokoknya it was amazing gitu. Cuman pertobatan orang tua aku ternyata nggak bikin aku juga ikutan bertobat, tapi malah makin kayak oh enak ya kamu, enak ya mama papa ya abis ngerusak aku terus sekarang menikah. Terus aku merasa aku tetap mau berontak, aku tetap mau rebel, dan gue malah makin jatuh, makin nyusruk lah istilahnya, bukannya ikutan naik sama orang tua tapi makin nyusruk. Dan ya gitu sih sebenarnya awal-awalnya. Maksudnya lulus SMA bandel mungkin agak-agak wajar ya, karena kayak ya memang lagi mencari jati diri. Cuman kalau aku inget-inget masa lalu aku tuh dari SMP tuh udah diomongin banyak orang gitu, udah dicap macem-macem sama teman-teman, dan it was not a good keadaan hidup atau keadaan hati aku tuh benar-benar nggak enak. Terus mulai udah lulus SMA tuh orang tua udah balik lagi, tapi mereka terus doain aku tuh, tapi aku tetap makin parah. Yang benar-benar sampai aku dikeluarkan secara paksa dari sekolah SMA aku gitu. Jadi sampai dipanggil sama kepala sekolah dan bilang, ini Joanna kalau dilanjutin kayaknya bakal nggak naik, jadi mendingan silahkan keluar aja dari sekolah ini. Segitunya berantem sama guru, kemana-mana berantem sama guru, dan akhirnya pindah sekolah. Abis itu di sekolah yang berikutnya juga sempat nggak naik lagi. Pokoknya masa-masa SMA tuh nyebelin banget. Cuman aku merasa gue keren karena gue diomongin banyak orang, tapi sebenarnya dalam hati kayak merasa ini mau diapain sih hidupku ini gitu. Kuliah juga waktu itu ngambil hukum ya di sebuah universitas swasta di Jakarta Selatan, ngambil hukum. Tapi kerjaannya bolos mulu. Kalaupun masuk kampus dalam keadaan teler, baru pulang malamnya, baru pulang pagi, terus masuk ke kampus teler. Sampai akhirnya 1 semester pun tidak selesai. Gue bener-bener cabut mulu, bolos. Dan di umur 20 tahun akhirnya aku hamil di luar nikah sama Radit. Sebenarnya kenal sama Radit kan udah lama ya. Baru mulai deket itu di aku ya udah lulus SMA itulah baru mulai deket, dan akhirnya pacaran, dan di umur 20 tahun itu aku hamil. Aku tuh baru selesai promo film layar lebar aku yang kedua, guys. Jadi dari segi karir mungkin bisa dibilang baru mulai menanjak nih gitu. Iya. Dikenal. Dan itu bener-bener nampar aku banget, karena aku ngerasa ya ampun dari dulu kerjaannya aku ngapain sih, bener-bener nggak ngelakuin hal yang bener gitu. Sampai akhirnya aku harus hamil. Sejujurnya memang di otak aku yang pertama kali terlintas adalah oke lah kita aborsi aja gitu. Karena ada beberapa teman aku yang udah pernah kok
Aku tahu harganya, aku tahu dokternya dan prosedurnya gimana gitu. Jadi kayaknya udahlah gitu. Jadi waktu itu ya di awal-awal tahun 2007 lah, aku inget banget tiba-tiba Radit nanya sama aku, "Joh, gimana? Kita harus buat keputusan nih. Kamu mau lanjutin atau enggak kehamilannya? Tapi kalau kamu mau lanjutin, aku mau dukung." Jeng jeng, kebayang. Aku bener-bener nggak nyangka seorang Raditya, maksudnya bukan Radit yang sekarang ya, Radit yang dulu nih, Radit yang dulu, yang nemenin aku mabok-mabokan dan segala macem. Dia adalah bandar aku yang dulu, aku adalah pasien yang setia, jadinya kan kita sangat hubungan yang apa tuh antara bandar dan pasiennya. Dan di situ aku kayak mendapat ini seorang laki-laki ini mau ya berdiri buat aku ya, mau gitu untuk lanjut dan support gitu. Kalau misalnya aku aborsi, terus apa kelanjutannya? Aku berpikir kayaknya kalau aku membuang kehamilan ini, it will not answer my problems gitu, malah akan menambah masalah baru dengan segala macam hal yang nanti terjadi gitu. Dan akhirnya disitulah titik awal aku serahin hidup aku sama Tuhan. Masa depan aku nggak tahu nih, kehamilan aku mau lanjutin tapi kayaknya aku nggak bisa Tuhan. Tapi bener-bener ya kayaknya perasaan mentok itu aku serahin sama Tuhan. Dan akhirnya aku lanjutin. Aku ngomong sama orang tua, which is not easy. Terus ngomong sama orang tua Radit. Mungkin Radit juga udah pernah cerita ya waktu itu ya, apa proses pemulihannya dia juga waktu ngomong sama orang tua. Tapi aku bener-bener ngerasain sih, Vic, when we push ourselves to make the right decision gitu. Walaupun kayaknya kalau kita bikin keputusan yang benar ini kayaknya nggak kebayang tuh masa depannya gimana ya, tapi karena kita tahu kita ngelakuin hal yang benar, kayak ada ketenangan dan kedamaian karena kita jalan sama Tuhan itu, karena kita serahin sama Tuhan. Dan ya udah, akhirnya aku bisa menikah sama Radit, melahirkan anak pertama dan menikmati keluarga kecil yang waktu itu masih kecil dengan bahagia. Dan bener-bener Tuhan lindungin gitu. Tuhan kasih perlindungan dari publisitas buruk yang tadinya aku pikir wah bakal dikejar-kejar nih sama infotainment, wah bakal makin parah nih gitu kan. Tapi entah kenapa saat bulan-bulan aku melahirkan dan nggak ada di media itu, nggak ada yang ngomongin, kayak bener-bener dilindungin sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya aku kan selama akhirnya menikah sama Radit, punya anak susu kan, di situ aku mulai bertobat, mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal identitas aku siapa di dalam Tuhan gitu kan. Mulai menyadari bahwa wow, masa depan aku kalau jalan sama Tuhan tuh akan baik-baik aja, walaupun kayaknya banyak kerikil-kerikil, berantem juga sama Radit, tapi I feel safe in God's hands gitu. Dan di situ aku merasa aku dibentuk, aku dan aku juga dikuatkan gitu. Dan tahu nggak, aku akhirnya main film lagi kan tahun 2009. Akhirnya aku main film lagi. Dan film pertama aku setelah aku menghilang beberapa saat itu adalah, kalau kalian tahu, Virgin 2. Dan tahu nggak sih, di film Virgin 2 itu karakter yang aku mainin adalah seorang perempuan yang berkecimpung di dunia malam. Dan tidak susah untuk mendalami karakternya ya berarti ya. Tinggal ingat-ingatnya dulu gue gimana ya gitu. Ini yang lucu. Akhirnya kan aku syuting ya film itu. Terus di film itu juga peran aku itu selain dia seorang DJ, dia juga banyak dipanggil sama om-om gitu karena dia mencari pekerjaan dari situ. Pokoknya gitulah, sekitar situ. Dan akhirnya pas premier filmnya nih, kan kalau premier film kan pasti banyak wartawan, press conference, dan salah satu pertanyaan yang selalu ditanyain sama wartawan kalau premier film adalah mereka pasti tanya, gimana aku ya Joanna dalam memerankan, namanya Nadia, dalam memerankan Nadia, ada kesulitankah atau mungkin ada kemiripannya dengan kehidupan nyata? Jeng. Mungkin kalau gua dulu ditanyain, gue akan ngeles mungkin ya, tapi karena gue udah di dalam Tuhan dan gue merasa perlindungan Tuhan benar-benar nyata, dan gue merasa diubahin oleh Tuhan, jadi pada saat itu kayak gak ada kekuatan untuk bohong. Kayak gue harus jawab dengan jujur dan dengan segala macam yang selama ini mereka nggak tahu, tapi gue harus mengakui semuanya gitu. Tapi benar-benar saat itu gue mendapatkan kekuatan untuk
cerita, akhirnya ya memang ada beberapa kemiripan lah, dan akhirnya gue cerita di situ kayak semacam itu adalah kesaksian pertamaku di depan media yang akan ditonton oleh seluruh Indonesia about gimana apa yang aku alamin setahun belakangan aku hamil dan aku menikah sama Radit, aku melahirkan. Itu kayak abis itu besoknya berita langsung rame. Tapi maksudnya mungkin kalau itu terjadi waktu awal-awal aku hamil, aku pasti bakal langsung drop banget kan, langsung bisa depresi langsung malah ya. Depresi. Jadi malah depresi ya. Iya, tapi karena Tuhan udah menguatkan aku selama setahun, aku menjalin hubungan sama Tuhan, itu kayak dikasih kekuatan untuk bisa bersaksi pertama kali itu. Itu sih kalau boleh disingkat sedikit my kehidupanku di awal-awal dan pertama kali aku kesaksian di media. Wow, itu ada beberapa cerita yang gue juga belum tahu ya, meskipun udah kenal lama, tapi kan ya sempat ada fase di mana gue nggak cuma dengar aja Joanna dengan cerita-ceritanya, kemudian tiba-tiba cerita-ceritanya nggak baik. Iya, memang harus jujur, iya benar. Cerita-cerita yang gue dengar memang semua cerita yang tidak baik. Makanya ketika tiba-tiba bahkan gue pun sempat datang ke kawinannya, pernikahannya Joanna. Tapi cuma datang sebentar karena kalau nggak salah waktu itu gue mau pergi. Jadi datang tuh, gue ingat banget, di daerah Sudirman. Datang, lihat Joanna dengan dressnya, dengan Radit, nih siapa sih ini cowok gitu, kalau kita belum kenal. Kemudian tiba-tiba hilang kontak dan ketemu lagi. Dan tiba-tiba kayak, what? Ini perubahannya luar biasa drastis banget nih seorang Joanna gitu. Dan ya kita bisa lihat yang seperti Joanna sudah ceritakan dengan kehidupan rebelliousnya dia. Ada itu karena memang ada pemberontakan terhadap orang tuanya. Nah, tadi kan lo sudah menceritakan sampai lo bersaksi di depan wartawan. Itu kan bagaimana lo akhirnya sudah merasa aman dengan diri lo sendiri. Udah secure spotnya, udah dapet gitu. Kemudian bagaimana perubahan hubungan lo dengan orang tua? Di fase mana, di titik mana itu terjadi? Di titik aku melahirkan Zuzu. Itu kayaknya adalah tamparan untuk setiap ibu baru ya. Maksudnya memang waktu aku pertama ngomong sama mama papa waktu aku hamil itu, memang reaksi mereka sangat di luar ekspektasi aku gitu. Aku pikir karena hubungan aku sama papa lumayan jauh ya, maksudnya papa dulu adalah orang yang sangat keras gitu. Jadi waktu papa waktu itu lagi dinas di Manado, terus kita terbang ke Manado untuk ngomong tentang hal ini. Aku pikir ya at least Radit bakal digampar lah atau apa gitu, atau pokoknya ada drama lah, pasti terjadi drama harusnya. Wah gila, kan, kalau Radit digampar sih nggak kebayang sih. Cuman waktu itu di malam itu kita lagi duduk di meja dan ngobrol, terus Radit ngomong gitu kalau dia mau nikahin aku karena aku hamil. Papa cuman diam, nunduk, terus dia nanya, oke, plan kalian apa? Pokoknya singkat cerita, it was a very good result ya, maksudnya kita sempat jadi ngobrol heart to heart sama orang tua gitu. Dan malam-malam itu sebelum aku tidur, aku datang ke kamar papa dan aku peluk dia gitu. It was something yang aku nggak biasa lakuin karena aku tuh jauh sama bokap dulu, karena berantem terus dan dia sangat keras. Tapi waktu itu malam-malam saat aku mengalami penerimaan papa itu, terus papa cuman bilang waktu itu apa yang harus aku lakuin, dia minta aku untuk berdoa, minta ampun sama Tuhan, mengakui kesalahan aku, minta ampun dan serahin hidup aku sama Tuhan. Dan ya aku lakuin gitu. Cuman semenjak saat itu aku merasa ternyata yang selama ini aku pikir aku nggak disayang sama orang tua tuh aku disayang banget ya, sampai apa yang aku lakuin sekarang mereka tetap menerima aku gitu. Dan habis itu ya semakin hari semakin pulih hubungannya sampai akhirnya aku melahirkan Zuzu dan aku menyadari wow, jadi orang tua itu nggak semudah itu guys. Ya khususnya untuk para perempuan ya, aku itu melahirin Zuzu secara normal gitu, jadi benar-benar ngerasain sakit-sakitnya kontraksi dan merasa kayak dunia mau runtuh, tapi waktu anaknya lahir all the pain langsung hilang, langsung bahagia. Itu aku ngerasain bener-bener wow, ini yang selama ini mamaku rasain ya, tapi aku dulu waktu aku lagi parah-parah aku ngata-ngatain dia, aku berontak gitu.
akhirnya hubungan aku sama orang tua ya semakin pulih, semakin mantap sampai sekarang. Aku bisa bilang I am a good daughter. Kalau dulu mungkin kayak buset deh, kayak nggak tahu. Iya. Oke, dari situ life goes on, kemudian lahir anak kedua Zeraya, kemudian ketiga Zoe, kemudian berikutnya lahirlah anak keempat Zio. Gembulu kutruk, itu panggilan gue kan. Tiba-tiba sekarang langsung anak 4. Wow, luar Nggak biasa. tiba-tiba, Bul. Nggak tiba-tiba. Tapi kalau boleh nambahin sedikit sih, waktu pertama kali punya anak itu juga selain pemulihan aku sama orang tua, itu juga pemulihan aku sama diri aku sendiri sih, karena kayak mendapatkan apa ya, semacam purpose baru gitu dalam hidup. Maksudnya sebelum punya anak kan kayaknya mikirin diri sendiri aja gitu, mikirin diri sendiri. Aku nggak peduli orang ngomong apa, pokoknya gue begini gitu. Tapi waktu punya Zuzu, mana anaknya? Waktu punya Zuriel tuh bayi masih newborn yang kerjanya nangis mulu, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ibunya, nyusu sama ibunya, ganti pampers, tidur. Aku merasa kayak wow, someone needs me that much gitu. Aku jadi ngerasa unconditional love aku itu bisa mengalir ke Zuriel ya, walaupun dia nangis-nangis mulu, tapi kok aku sayang banget sama dia ya. Itu sebuah healing proses juga. Jadi aku dulu nggak mengalami baby blues, tapi aku merasa kayak dipulihkan banget sih masa-masa itu, karena ada makhluk kecil ini yang membutuhkan aku, dan aku harus membagi hidup aku sama dia. Oke, kita sekarang fast forward ke anak yang kehamilan yang keempat nih. Ketika diketahui bahwa baby Zio ini memiliki sebuah kondisi khusus. Nah, ini kan pasti kan berbeda dong. Ini pasti ada perbedaan nih. Yang anak pertama dengan kondisi tertentu, dan ini yang kedua kondisinya berbeda lagi nih. Maksudnya kondisi pernikahan, yang sudah dalam pernikahan, tapi kondisi anaknya sendiri. Nah, ini kan lo nih berbagi nih di semua, berbagi di sosial media dengan terbuka, dan lo tidak malu untuk berbagi karena gini, karena kita biasanya presence kita di sosial media, kita hanya berbagi yang enak, hanya berbagi yang bagus, yang cantik. Menurut gua nggak banyak mungkin orang yang ingin berbagi tentang misalnya anak dengan kondisi khusus. Pasti mungkin kecenderungannya malah menutup diri, atau nggak pengen dilihat orang, mungkin nggak tahu apapun alasannya. Nah, lo bisa berbagi dengan aman gitu, lo berbagi dengan nyaman, bahkan cerita lo justru malah menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, coba ceritain ke kita, berbagi sama kita, bagaimana ketika lo mengetahui lo hamil dengan anak kondisi Zio yang berbeda, yang khusus, dan bagaimana lo mau menjalaninya, berbagi dengan kita semua gitu di dunia maya dan di dunia nyata gitu. Jadi kalau boleh mulai dari awal banget, waktu Ziona belum ada, waktu anaknya masih 3, aku inget banget dulu tuh tahun berapa ya, berarti ya 2000. Pokoknya sebelum aku hamil di bulan Desembernya nih, kan kalau tahun baru kita suka bikin resolusi kan. Salah satu resolusi aku waktu itu adalah awal tahun aku bilang I want to experience God more. Cakep nggak doanya? Rohani banget kan? Ternyata permintaan yang ini nih, yang menguji iman dan mental nih kayaknya. Aduh, aku bilang I want to experience you more Lord gitu. Terus ya udah, akhirnya aku hamil kan di awal tahun itu. Akhirnya aku hamil kayak wow, thank you Tuhan. Itu kehamilan yang tidak direncanakan ya, nggak direncanakan gitu. Zoe itu masih umur 1 tahun. Akhirnya sebenarnya kehamilannya itu semuanya normal-normal aja. Malah sedikit ada perasaan bukan sombong, tapi kayak nyantai, karena aku merasa gue udah pernah ngelahirin 3 anak, semuanya lancar. Jadi yang keempat ini ya kurang lebih sama lah gitu kan, ngelahirin, nyusuin, membesarkan gitu. Dan ternyata waktu Zio lahir bener-bener mengagetkan kita semua. Jadi waktu selama kehamilan tuh di USG nggak ada tanda-tanda apa-apa. Hanya ada kelihatan kalau kepalanya sedikit besar, tapi waktu di USG gitu masih dalam tahap yang aman. Jadi bukan hidrosefalus, tapi memang sedikit lebih besar lah lingkar kepalanya. Tapi kata dokternya masih bisa kok dilahirin normal gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku melahirkan memang sedikit prematur waktu itu di umur 36 minggu. Karena dilihat detak jantungnya agak berkurang sedikit, agak melemah, akhirnya diinduksi dan akhirnya lahirnya juga normal, biasa aja gitu kan, kayak sebelum-sebelumnya lahir. Cuman waktu akhirnya si Zio keluar agak-agak
aneh nih ke reaksi-reaksi dokter saat itu gitu. Ternyata waktu dilahirin Zio kaki kirinya tuh bengkok ke dalam. Jadi yang ini kan kaki gini, dia bener-bener masuk ke dalam, sebelah kiri masuk ke dalam dan dia nggak langsung nangis. Jadi diem, akhirnya langsung dilariin ke NICU, ICU yang untuk newborn. Dan ya udah, dan aku masih dalam keadaan aku masih kayak baru melahirkan gitu kan. Aku masih kurang mudeng lah. Tiba-tiba Radit balik dari NICU kan, dia dateng gitu terus bilang, gimana Zio? Harus dipakein selang pernafasannya karena pernafasannya kurang baik. Terus juga akhirnya harus operasi kakinya. Dan aku pikir Radit bercanda lah, kan dia tukang ngebanyol. Kamu bisa aja kamu kan gitu. Terus dia, ya bener Jo, bener gitu. Aku bener-bener sekaget-kagetnya karena ya mana ada sih orang tua yang mempersiapkan diri untuk hal seperti ini gitu kan. Terus untuk ukuran yang 3 anakku sebelumnya semuanya normal, untuk ngedengar kata operasi aja untuk anak baru lahir kayaknya langsung ciut gitu, kayak what, ini apa sih yang terjadi gitu. Akhirnya aku balik kan ke ruang perawatan dan itu tuh biasanya teman-teman aku kalau habis ngelahirin pasti foto tuh gendong anak kan, foto dan segala macem. Terus aku mau foto apa? Anak aku di NICU, aku nggak bisa pegang dia. Itu bener-bener awal-awal aku merasa terpressure sama social media karena yang biasanya aku bisa share kayak aku kayaknya nggak berani deh aku ngomong apa ya gitu. Udah akhirnya dia masuk NICU, lalu hari kedua Zio lahir, malam-malamnya dokternya bilang kalau Zio harus banyak banget melakukan pemeriksaan lanjutan karena kondisinya. Dan rumah sakit ini nggak bisa nanganin Zio, jadi rumah sakitnya angkat tangan dan harus dipindahin ke rumah sakit lain. Ini rumah sakit tempat aku ngelahirin 3 anak aku, jadi aku bener-bener merasa safe di sini. Tiba-tiba yang selama ini mereka bisa menangani, mereka kayak nggak bisa diapa-apain. Akhirnya kita telepon sana sini cari NICU mana yang kosong yang bagus, dan akhirnya pindahlah ke rumah sakit di Menteng kan. Kebayang nggak sih, aku kan baru ngelahirin, jadi nggak boleh keluar rumah sakit, masih dalam pengawasan kan. Sedangkan bayinya harus dipindahin pakai ambulans, ngingung itu. Itu rasanya nggak enak banget. Dan itu baru hari kedua, jadi hormon lagi naik turun, lagi berusaha untuk ngeluarin ASI, tapi tiba anak kamu kayak dipindahin pakai box gitu, dipindahin masukin ke ambulans, blok pindahin. Itu aku nangis, aku benar-benar kayak masih belum mudeng, tapi kayak mau percaya sama Tuhan karena Tuhan pasti baik dong. Tapi kok faktanya gini gitu, intimidasi mulai muncul. Langsung kepikiran, nih gue selama hamil gue bikin dosa apa ya? Bikin apa yang bikin sampai intimidasi itu gitu. muncul ya. Karena aku udah di saat-saat itu udah pelayanan sama Radit, udah kayak ini ya, kayak nuntut gitu loh. Gue nih udah bikin banyak lo buat lo, kok gue diginiin gitu ya. Iya. Pasti ada perasaan seperti itu ya Tuhan, gitu. sampai aku dapetin kayak gini, apa aku salah apa gitu. Pas hari ketiga akhirnya aku ada kesempatan untuk ngobrol sama Radit gitu, bener-bener berdua. Aku sampein ke galauan aku, kayak aku bener-bener merasa terintimidasi, aku nggak nyangka ini terjadi bla 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 gitu. Tapi akhirnya kita berdua sepakat untuk meng-align our mind sama Tuhan gitu, untuk sepakat bahwa Zio dengan segala kekurangannya dia adalah ciptaan Tuhan gitu, dan ciptaan Tuhan pasti baik. Yang nyiptain Zio bukan Joanna dan Radit, tapi yang nyiptain Zio dan menghembuskan nafas Zio dan taruh Zio di keluargaku adalah ya Tuhan. So pasti ada baiknya dari semua ini, walaupun kayak belum kelihatan, tapi aku percaya Zio Tuhan yang taruh di kehidupan aku dan Radit. Itu dulu step awal aku sama Radit untuk bisa menerima keadaan, untuk gak deny lagi, untuk gak menyalahkan diri sendiri, gak menyalahkan suami, gak menyalahkan dulu aku hamil apa aku salah konsumsi apa ya, aku mungkin kebanyakan makan ini. Enggak, aku gak mau mikirin ke situ. Aku mau percaya ini udah terjadi dan Tuhan pasti punya rencana buat aku sama Radit. Dan ya udah itu akhirnya di hari ketiga itu aku akhirnya foto sama Zio. Terus aku post di social media dan aku cerita mengenai keadaan Zio awal-awal itu. Dan amazing banget. Aku gak nyangka ternyata respon netizen yang aku pikir kayak bakal gimana-gimana, ternyata mereka malah kasih support, doain, yang gitu-gitu loh. Iya.
Dan itu makin menguatkan aku sih bahwa ya even dalam keadaan kita yang terpuruk pun masih bisa diberkat buat orang lain gitu. Jadi Zio kan sebenarnya punya penyakit langka, tapi baru ketahuan diagnosanya itu di umur 11 bulan. Jadi waktu dia baru lahir sampai 11 bulan itu kita masih kayak meraba-raba. Oke, kakinya bengkok. Oke, dia nggak permasalahan sama pernafasan. Terus ternyata dia ada lubang di jantung 4,5 milimeter. Wow. 4,5 mili kayaknya kecil, tapi kalau bayangin jantung newborn yang masih kecil juga itu lumayan gede gitu. Terus juga dia ada permasalahan di pendengarannya dia. Terus di rahangnya dia juga mundur, jadi dia nggak bisa nyusu dengan baik. Akhirnya dia harus pakai dot dan segala macam. Pokoknya kayaknya kok banyak banget ya. Ada tulang belakangnya juga ada yang kecil. Banyak banget hal-hal yang kayak bad news lagi gitu, bertubi-tubi. Zio waktu di umur 4 bulan juga harus pakai NGT kan. Jadi ternyata tuh dia selama ini sering batuk kan, sering grok-grok itu nafasnya. Jadi kalau dia minum susunya tuh nyasar ke paru-paru, bukannya ke lambung. Itu juga sekarang bisa ketawa ngomongnya. Dulu waktu diperiksa kan dimasukkan selang terus dicek waktu dia minum ternyata salah masuk. Itu kayak selama 3 bulan ini dia minum apa gitu kan. Akhirnya dia dipakein selang supaya minum susunya masuk dari selang dan langsung masuknya ke lambung, nggak nyasar. Bener-bener rough months lah buat aku, tapi aku tetap rajin sharing di sosmed kan. Aku tetap cerita mengenai Zio lagi begini, Zio lagi begitu. Banyak yang ada juga sih sebenarnya yang kayak ih aneh, ih kok gitu sih anaknya, ih gitu. Iya. Tapi masalahnya itu dikalahkan sama lebih banyak lagi orang-orang yang doain aku dan support aku gitu. Yang paling aku rasain adalah aku ngerasain waktu aku sama Radit sepakat, kayaknya mau orang lain ngomong apa jadi doesn't matter. Karena aku yang sebagai orang tuanya sudah menerima Zio dengan segala macam kekurangannya. Dan karena orang tuanya sudah menerima, akhirnya Zuzu, Zera, Zoe, anak-anakku juga bisa menyayangi Zio. Orang tua aku walaupun kaget tapi bisa menerima. Jadi memang it all starts with the parents. Mereka bisa, aku sama Radit bisa bangun atmosfer yang positif di sekitar Zio. Orang-orang lain juga bisa menerima Zio gitu. Sama kayak di sosial media, kalau orang tuanya terbuka, nggak ngumpetin anaknya seakan-akan dia sebuah aib gitu kan, tapi kalau dia terbuka, orang lain juga bisa menerima loh akhirnya. Doaku yang di awal tahun itu, I want to experience you more, diwujudkan. Ternyata dijawabnya dengan hal yang tidak bisa diduga oleh pikiran manusia gitu ya. Iya, gila ya. Tuhan tuh kalau mau kerja emang kayaknya out of the box banget. Kita aja di dunia selalu ngomongnya kan berbuat sesuatu pengen out of the box. Nah, Tuhan juga jawab doanya out of the box. Tapi ya itu, aku benar-benar experience him more. Selain aku merasa aku dikuatin dan semakin berserah sama Tuhan, tapi aku juga ngalamin mujizat juga gitu. Maksudnya walaupun Zio nggak sembuh secara 100%, tapi pendengarannya membaik. Yang tadinya hampir tuli total jadi kelainan pendengaran yang sedang. Jadi dari severe jadi moderate. Terus lubang di jantungnya juga di umur 8 bulan tuh menutup sempurna. Jadi sekarang udah gak ada Wow. Terus yang tadinya dia pakai selang, yang biasanya teman-teman aku juga yang anak-anaknya mungkin pakai selang NGT juga, pemulihannya lama, bisa lepas selang dan bisa makan seperti biasa, udah nggak nyasar lagi ke paru-paru, udah bisa masuk ke lambung. Wow. Terus juga itu kan di tulang belakangnya ada satu ruas yang kecil ya. Jadi waktu di waktu dicek pertama kali waktu lahir tuh kelihatan banget. Tapi waktu di umur berapa dicek bener-bener nggak ada, hilang. Sampai dokternya bilang mungkin ini ada kesalahan foto kali waktu itu ya. Terus kita dalam hati nggak, dok ini mujizat. Jadi small things kayak gitu yang walaupun Zio nggak 100% sembuh, tapi Tuhan tunjukin gitu kayak momen-momen yang benar-benar bikin kayak Tuhan, aduh Tuhan thank you gitu. Iya. Dan akhirnya di umur 11 bulan aku di approach sama Yayasan Penyakit Langka Indonesia. Mereka lagi cari ambassador atau duta buat penyakit langka kan. Terus mereka sering lihat kalau aku terbuka dan bla bla bla. Akhirnya kita ngobrol lah gitu. Dan saat akhirnya aku diketemukan sama salah satu dokter yang sekarang udah jadi Profesor Damayanti. Dia adalah
dedengkotnya lah kalau ngomongin penyakit langka, dia yang udah sampai belajar kemana-mana, dan dia yang pegang departemen penyakit langka di UI, di FKUI gitu. Oke, waktu itu Zio itu penyakit langkanya namanya apa ya? Jadi waktu kita belum ketemu sama si dokter ini, kita belum tahu, kita cuma tahu kakinya bengkok, ada jantung. Jadi kayak masih raba-raba mencar-mencar. ya. Pokoknya di seluruh tubuhnya ada something wrong, tapi kita nggak tahu label utamanya itu apa. Dan akhirnya pas ketemu sama si Prof Damayanti itu, kita ngobrol-ngobrol, dan dalam sehari aja besokannya dia langsung bilang, oke, kayaknya ini nih penyakitnya. Akhirnya langsung tes. Itu tes mahal banget, Bu. Tes darah. Wow. Cuman tes darah doang tapi sampai belasan juta. Ada yang dikirim, ada yang di Indonesia, ada sampel darah yang dikirim ke Jerman, darahnya Zio. Yang keren adalah jadi waktu hasil pemeriksaannya nyampe, oke nih diagnosanya tegak nih, seperti benar namanya. Jadi penyakitnya Zio Campomelic dysplasia. Campomelic dysplasia itu adalah kelainan genetik yang nyerangnya ke tulang, pernafasan sama reproduksi. Semuanya udah persis banget, dan setelah diperiksa darahnya memang betul Campomelic dysplasia. Tapi ada something unik dari hasil pemeriksaannya Zio itu. Jadi tapi jenis dari Campomelic ini jenis baru. Jadi di sana tuh ada kayak gene bank gitu loh, kayak tempat berkumpulnya semua laporan-laporan kelainan genetik. Dan kelainannya Zio ini yang pertama, jadi Campomelic dysplasia, tapi belum pernah ada yang ngelaporin sebelumnya. Terus mereka bilang, boleh nggak filenya Zio kita simpan supaya nanti kedepannya kalau ada yang mengalami sama, berarti kita tahu nih ini seperti Ziona gitu. Jadi dia kayak first in the world. Ya memang sih penyakit langka, tapi gue merasa Zio kamu keren banget. Kamu nih bayi-bayi ini kepala besar dan segala macam, kaki bengkok, tapi kamu jadi berkat buat seluruh dunia. Nanti kalau ada yang mengalami hal yang sama, Zio yang akan kayak menjadi jawaban gitu. Ngerti gak sih? Aneh banget. Aneh, tapi aku syukurin banget. Something yang aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Bener-bener hanya lagi mengkonfirmasi bahwa gila, aku lagi ngalamin Tuhan lagi nih, lebih dahsyat dalam hidupku gitu. Akhirnya aku masuk ke Yayasan Penyakit Langka Indonesia dan jadi duta mereka gitu. Keren nggak judulnya? Bukan duta kesehatan, bukan duta olahraga, duta penyakit langka Indonesia. Itu namanya anti mainstream Anti mainstream banget. Dan di situ aku ketemu sama banyak orang tua lain yang ternyata mereka mengalami hal yang sama, tapi mereka belum berani untuk seterbuka aku gitu. Dan ya bisa dimaklumi nggak sih? Maksudnya dengan keadaan sosial media sekarang, masih banyak banget yang nggak usah ngomongin sosial media deh. Kalau kita terbuka sama keluarga besar aja, pasti pada ngomongin, pada menuduh kalau ini berdosa apa gitu kan. Jadi salah satu tugas aku di penyakit langka ini adalah sebenarnya nggak muluk-muluk sih, tapi hanya lebih ke menyuarakan bahwa hey, kita juga orang tua biasa, anak-anak ini walaupun punya penyakit langka, mereka juga anak-anak Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pengobatan yang sesuai gitu-gitu. Jadi aku nggak nyangka sih, maksudnya dari dulu gue yang rusak banget, sekarang bisa using my platform untuk ngomongin penyakit langka. Itu juga ya ampun Tuhan, bisa aja jauh. Tuhan. Waktu itu lagi musim-musim sebelum ada Para Games ya, Asian Para Games. Tiba-tiba aku dihubungin sama seseorang yang kenal sama Radit apa siapa gitu. Dia ngundang aku dan Radit ke kantor staf presiden. Wow. Itu sempat lihat tuh postingannya tuh, kayak postingan Radit ya. Apa pokoknya postingan kalian berdua lah. Kita berdua posting gila. Iya. Iyalah diundang ke sana, siapa yang enggak bangga gitu. Iya, dan aku inget banget dulu waktu itu kita duduk di meja rapat gitu kan sama si bapak staf ini. Dan dia nanya sama aku, sama Radit, apa yang Indonesia bisa buat untuk anak-anak cacat dan penyakit langka. That was one question yang kayak langsung kayak ya ampun, dulu aku yang drop out, dulu aku yang rebel sama orang tua, sekarang Indonesia nanya nih mau bikin apa buat kalian. Luar biasa. Itu sih amazing banget. Gila. Amazing. Aku nggak nyangka apa yang aku lewatin bisa
sebegitu berartinya buat Indonesia. Hebat. Ya itulah permintaan doa di awal tahun yang dijawab dengan out of the box. Resultnya pun juga out of the box juga gitu. So wow. Satu hal dalam kehidupan kita yang dimana misalnya tidak sempurna atau di sini kita bisa bilang cacat gitu kan. Jangankan untuk ke sosial media gitu, ke keluarga yang lingkaran terdekat aja, mulai dari keluarga kecil kemudian melebar ke keluarga besar, kita punya kecenderungan untuk malu. Seperti Joanna bilang, takut untuk malu untuk diomongin, takut dihakimi. Pasti kan ada yang bilang, ini pasti karena dosa kamu nih dulu nih yang dulu berantakan. Karma kamu nih Iya, nah iya, ada bilang gitu, ini karma lo nih gitu. Tapi kan ya kita nggak percaya sama karma. Kita percaya kalau apa yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada rencananya, ada maksudnya gitu. Dan itu juga permintaan doa kan. Ini kan adalah doa dari kalian berdua ingin merasakan Tuhan lebih lagi gitu, lebih lagi dengan cara yang out of the box. Kita bisa bilang gitu. Nah, kita ngomong yang tadi itu soal merasa aman. Karena kebetulan memang lo adalah seorang public figure. Lo memang berkecimpung di dunia entertainment. Dan lo ke titik anak keempat ini, lo sudah mempunyai, kita bilang adalah sebuah reputasi. Reputasi yang dulu ketika lo masih jauh lebih muda, lo membangun reputasi lo dengan kesengajaan yang itu adalah berantakan lah. Kemudian lo mengalami satu fase perubahan di titik hamil anak pertama. Dari situ lo mulai memperbaiki reputasi lo nih. Lo membangun kembali kehidupan lo dan pemulihan di sana sini terjadi. Dan sekarang ke sini. Yang gua juga mau highlight adalah ini lo kan merasa sangat aman, being safe in your life presence. Di sini kita ngomong social media. Gua sangat tertarik banget dengan postingan IG story lo beberapa minggu yang lalu bahwa di mana sampai hari ini, sampai detik ini masih ada orang yang masih suka mengungkit reputasi lo, kejadian lo di masa lalu. Tapi yang membuat gue lebih salut lagi adalah gimana reaksi lo. Bahwa gimana kan lo nge-screenshot, kemudian lo share, ada yang ngomong, udahlah diamin aja, udahlah maafin aja. And then reaksi lo, kenapa gue harus maafin ketika gue tidak tersinggung? Itu kan kayak, wow, kayak luar biasa banget nih gitu. Itu sangat mudah banget untuk kita tersinggung gitu. Bagaimana sih lo prosesnya lo bisa menjadi aman? Lo dengan apa yang lo post, dengan apa yang lo kasih lihat ke orang? Proses thinkingnya, proses bertindak lo bagaimana gitu sampai lo bisa titik itu? Ya itu proses sih, nggak tiba-tiba gue langsung lupa ingatan akan masa lalu gue apa yang gue lakukan dulu, enggak sih. Pastinya. Proses bisa memaafkan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu kayaknya semakin kuat karena ada saat-saat momen-momen dimana ya itu tadi waktu aku cerita banyak orang yang merasa terbantu dan diberkati gitu. Kalau kesaksian misalnya kesaksian di gereja juga banyak yang ternyata mengalami hal yang sama dan pikirannya jadi terbuka setelah aku cerita bagaimana aku menghadapinya gitu. Jadi aku jadi melihat bahwa masa lalu aku tuh bukan sesuatu yang harus aku umpetin atau nggak boleh ada yang tahu, tapi sebenarnya masa lalu aku bisa jadi berkat buat banyak orang asal dipandang dari cara pandang yang tepat ya. Kalau mau di search di Google gitu ya, Joanna Alexandra, itu masih ada tuh file-file yang kayaknya nggak enak buat dilihat, masih tersimpan di internet. Mungkin salah satu yang paling bisa di highlight highlight di reputasi masalah adalah ketika lo masuk ke sebuah majalah yang logonya binatang itu. Itu pasti menjadi highlight semua orang, ingatan orang gitu bahwa ini nih Joanna yang kayak begini dulu nih gitu. Makan dulu kan aku pernah jadi salah satu bintangnya skincare ternama saat itu kan. Udah dikontrak setahun 2 tahun sampai akhirnya di tengah-tengah kontraknya diputus secara sepihak karena mereka ngeliat foto-foto aku di internet yang mabok-mabokan dan lain-lain. Jadi pokoknya di internet tuh terekam lah jejaknya gitu kalau aku tuh kayak gimana. Tapi waktu itu kita lagi iseng-iseng kan buka sama Radit, terus dia lihat tuh foto-foto aku yang dulu. Tapi dia ketawa dan dia cuman bilang enggak lah, aku nggak
I don't feel anything karena pokoknya dia bilang Joan yang sekarang nggak seperti Joan yang dulu gitu. Dia nggak bisa melihat istrinya seperti itu. Maksudnya dia bisa lihat, tapi kayak orang-orang yang di foto-foto ini, it's not my wife, it's not my real wife gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang menguatkan aku bahwa hey, my past itu nggak lagi bisa mengejar-ngejar aku dan bikin aku merasa terintimidasi, tapi my past bisa membantu banyak orang yang lain di sana. Jadi itu salah satunya aku bisa memaafkan diri aku dan aku tahu bahwa my life partner, my husband bisa menerima itu semua. Tuhan udah maafin aku, jadi ngapain aku menyusahkan diri aku sendiri dengan mengintimidasi, dengan ngumpet-ngumpetin dan segala macam. Itu sih. Jadi waktu si netizen komentar ini lanjut gitu ya. Luar biasa. Dia kurang update apa gimana ya? Kok dia mau ngungkit-ngungkit seakan-akan aku ketakutan gitu. Jadi sebenarnya yang pertama dia ngatain aku kan. Dia ngatain aku, kamu nih cantik-cantik gitu. Dan obviously dia hanya melihat berita dari satu sisi aja, dia nggak mengenal aku sepenuhnya anyway, jadi aku nggak merasa tersinggung karena that's not who I am. Jadi mau dia ngomong apa, sampai dia bilang kan, apa mau aku kasih buktinya? Lah gimana sih Bu, kan aku yang ngalamin, kok dia kasih bukti? Aku tuh suka nggak paham maksudnya dia tuh apa. Dia mau nakut-nakutin aku, padahal aku selama ini udah terbuka juga di sosial media mengenai masa lalu aku. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain intinya gitu kan. Dan ya udah disitulah aku merasa sedikit lumayan menang gitu. Aku bisa mengalahkan ketakutan aku, dan aku ini semacam tes juga kan. Ayo nih masih ngefek nggak nih di kamu nih gitu kan. Tapi ternyata aku bisa merespon kejadian itu dengan baik gitu. Tapi kalau boleh jujur, jadi sebenarnya ada lanjutannya dari kejadian itu, cuman aku nggak post di social media. Oke. Jadi udah kan, dia udah lanjut, tapi memang aku nggak blok dia karena aku nggak kenapa-napa gitu kan. Aku nggak blok, jadi dia masih terus ngeliatin story aku. Akhirnya dia sempat DM lagi, dia bilang, Kak, aku mau minta maaf. Terus bawahnya, tapi bohong. Ganggu banget. Astaga. Akhirnya aku diemin. Terus aku nggak balas, aku biarin aja lah dulu, aneh banget sih. Terus dia DM lagi, tapi kali ini yang diserang bukan aku, tapi yang diserang Zio. Dia bilang aneh banget sih anaknya. Kalau aku jadi aku sih buang aja gitu-gitu. Pokoknya bener-bener. Aduh, itu lumayan nyakitin perasaan aku banget gitu, karena kalau kamu mau menghina aku, I'm fine with that gitu. Aku udah bisa melewati itu gitu. Tapi sekarang dia menghina anak aku yang nggak tahu apa-apa, yang ya gitulah. Dan itu aku mulai cerita sama Dit, aku agak terganggu nih sama ini gitu. Dan memang kita belum ambil langkah lebih lanjut lagi sih. Memang ada yang bilang dilaporin aja bla 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 gitu. Memang belum ada jalan keluar sih, cuman aku pengen share aja bahwa ya I'm not perfect. Waktu dia nyinggung aku aman gitu, tapi waktu dia nyinggung anak-anak aku ada perasaan. Kok gitu sih gitu. Iya. Tapi ya ya kembali lagi sih, aku percaya Tuhan punya maksud untuk kehidupan Ziona gitu, dengan penyakit langkanya, dengan kelihatannya mungkin aneh, mungkin cacat, tapi tetap si kecil-kecil kucrit gembulu kutruk ini jadi berkat buat seluruh dunia. Jadi walaupun ada perasaan sakit hati, aku nggak mau fokus ke sakit hati aku itu. Aku mau fokus sama gimana aku bisa besarin Zio dan jadi orang tua yang baik, itu aja. Wow. Jadi itu masih ongoing proses lah ya. Itu tetap menjadi proses yang masih berlanjut ya. Tapi di social media people can say what they want. Orang bisa bersembunyi di balik topeng virtual, topeng maya mereka, dan mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Ya. Tapi emang Radit hebat sih. Dari bandar narkoba sekarang jadi bandar firman. Luar biasa. Tapi gue mau nanya satu, Jo. Iya, gue mau nanya satu. Lu masuk ke dunia entertainment tuh umur berapa berarti ya? Umur 15 tahun. Itu waktu lu waktu memulai untuk Rebel itu pas lagi di situ berarti? Atau karena Rebel itu jadi lu masuk entertainment? Nggak ada hubungannya sih. Pokoknya waktu itu aku lagi lulus SMP, terus bikin baju prom di sebuah desainer, dan akhirnya ditawarin untuk sekolah modeling. Jadi pertamanya masuk ke modeling.
Tapi maksudnya aku masuk ke situ nggak didorong karena aku rebel sih, karena atau mungkin kali ya karena cari perhatian, jadi pengen diperhatikan sama orang lain, karena aku merasa nggak diperhatiin sama keluarga, mungkin juga sih, cuman saat itu aku nggak sadar. Itu aku nggak sadar dan aku nyemplung ke dunia entertainment, modeling dulu sampai akhirnya dapat iklan, baru ke acting berlebar. Dan semua uang aku di masa itu nggak ada yang tertabung sedikit pun, sebenarnya habis untuk narkoba. Lewat aja gitu. Tapi gini Jo, gua kan nggak ngerti sama sekali dunia itu gitu ya. Gua nggak pernah bersentuhan, tapi gue mau dengar dari lu sih gitu. Apakah memang segitu quote unquote menakutkan ya dunia entertainment untuk menjerumuskan orang gitu, atau gimana sih sebenarnya kalau dari lu yang di dalam situ gitu? Karena kan ketika orang yang masuk ke dalam dunia entertainment itu kan orang berbeda-beda nih. Ada yang secara mental dan psikologisnya sudah siap. Ada yang mungkin belum siap, seperti mungkin kayak lo Jo, masuk dengan mental yang sedang rebel nih. Meskipun kan tadi lo bilang gak ada hubungannya. Kayaknya sangat berpengaruh ya dari segala sisi sih, dari penerimaan orang-orang, dari segi keuangannya juga, dan kesiapan mental kita untuk menerima tanggung jawab gitu kan. Maksudnya nggak hanya sekedar jadi public figure, tapi kan kita bertanggung jawab, ada kontrak-kontrak yang terjadi, kita bertanggung jawab terhadap PH. Apparently kita juga harus jaga image, karena kalau kita nggak jaga image kontraknya diputus. Iya. Seperti tadi lo bilang itu ya, contoh kasusnya ya. Jadi tapi lebih menakutkannya memang ya kalau kita nggak siap. Sebenarnya sih nggak tergantung kita bermain sama siapa ya. Yang aku rasain soalnya waktu aku sudah kuat, terus aku masuk ke dunia entertainment lagi, aku nggak terbawa arus kok gitu. Aku bisa jaga my own circle gitu. Aku nggak kebawa sama cara pergaulan yang lain gitu. Tapi waktu sebelum aku kenal Tuhan, sebelum aku tahu identitas aku kebawa banget. Oh, mereka ngajak ke sini, oh ikut, oh rame-rame ngabisin uangnya segala macam gitu. Jadi it really depends sama orangnya sendiri, apakah dia punya kekuatan atau identitas yang baik atau enggak gitu. Iya. Kasian banget anak-anak yang mungkin ya kayak aku dulu ya, yang masih umur 15, 16 masuk ke entertainment, dan ya syukur kalau punya keluarga yang harmonis. Kalau keluarganya nggak harmonis ya semacam punya alasan atau semacam punya tempat motivasi tambahan gitu. Iya, kayak ya udahlah, gue sama mereka aja lah, keluarga gue kan nggak kan gini gitu. Lu kan berarti 2 fase ya Jo, masuk ke dalam dunia entertainment ya. Kita masuk dunia entertainment misalnya gitu ya, atau sekarang dengan social media juga dengan sendirinya kita masuk dalam dunia menunjukkan image dan citra kita di digital gitu ya. Maksudnya kan gini, kalau misalnya orang masuk saat terjun menjadi public figure gitu kan, tentunya ada batas-batas, dia harus menampilkan image yang seperti di-expect oleh orang gitu ya. Sulit nggak sih sebenarnya untuk being real, tapi ada tuntutan seperti itu gitu? Tentunya ada image yang aku bangun dong gitu. Cuman it will be so much harder kalau image yang aku bangun itu nggak sama seperti aku sehari-hari gitu. Iya. Aku harus keep up with the fakeness. Maksudnya kalau image yang aku bangun seperti sesuatu ini, berarti kan setiap hari aku harus paksain diri aku untuk seperti itu gitu. Jadi akan lebih mudah kalau kita jadi apa adanya tentunya di social media. Walaupun memang pasti akan disortir juga dong, berantem-berantemnya nggak di-post, nangis-nangisnya nggak di-post, tapi tetap ada image yang kelihatan, tapi itu benar-benar aku seperti itu gitu. Bukan aku yang dibuat-buat, lebih nggak stres jadinya menjalaninya, karena kan social media udah jadi everyday life buat kita gitu. Tapi kalau kita dituntut untuk pakai topeng setiap hari atau berusaha menjadi seseorang yang lain, kayaknya akan tambah stres gitu. Tapi itu relate ke ini nggak Jo? Kayak misalnya lu kan parenting nih, 4 orang anak gitu ya. Dan zaman sekarang mudah sekali untuk tahu history lu juga gitu ya. Oh, yoi. Gimana tuh challenge-nya Jo? Itu. Memang ya, memang masa lalu akan terus mengejar kita, tapi kita benar-benar harus bisa meresponnya dengan baik gitu. Aku inget banget Zuzu beberapa tahun yang lalu, dia tiba-tiba nyamperin aku dan nanya, "Ma, or if a woman gets pregnant, it will take 9 months, kan perlu 9 bulan kan? Nah, Mama kan menikahnya di bulan Juni 2007. Kok ulang tahun aku di Oktober 2007?"
Pandai sekali. Oh. Aduh, langsung mules. Oh wow. Langsung kayak aduh aku jawab apa ini, dan itu maksudnya itu belum pernah sama sekali nggak nyangka akan mendapatkan pertanyaan itu sama anak gitu, nggak mempersiapkan untuk mau jawab apa, dan aku cuman ya nanti kita ngobrol lagi ya sama Dedi ya, buang badan. Karena kalau aku jujur aku nggak bisa jawab, aku butuh hikmat dan kesepakatan dari suami harus jelasinnya seperti apa gitu kan. Iya. Tapi benar, ya itu itu lumayan menampar aku sih, bahwa wow, emang my kids pada akhirnya akan tahu gitu kan. Kita cerita sama Zuzu gitu bahwa masa lalu mama sama Dedi ya secara garis besar lah begini. Tapi aku terus tekenin ke Zuriel bahwa memang mama hamil kamu sebelum mama menikah sama Dedi, tapi kehadiran Zuzu itu change my life. Aku bilang kamu tuh jawaban doa mama. Gara-gara kamu mama jadi berubah. Aku bilang gitulah. Aku masukin terus the positive things akan kehadirannya Zuzu gitu. Tapi kembali lagi ya, it's his struggle, it's not my struggle. Aku udah menang atas masa lalu aku, tapi mungkin waktu Zuzu menerima berita ini dia juga mungkin lagi bergejolak kan, kayak wow gitu. Betul. Dan aku nggak bisa paksain dia untuk bisa menerima dengan baik. Itu dia perjalanan dia sendiri sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya pada suatu saat dia kelas kira-kira setahun lalu lah, nggak nyampe lah, sebelum pandemi ini itu dia akhirnya sempat beberapa kali ketahuan nonton porn kan di internet. Terus udah keberapa kali lah, maksudnya pertama kali udah ketahuan, so kita udah bisa berhasil, tapi ketahuan lagi sampai akhirnya yang terakhir ini akhirnya dia sampai nangis gitu kan, karena dia tahu itu nggak baik, tapi dia kayak nggak bisa, dia kayak mau terus untuk buka bla 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 sampai akhirnya dia bilang kalau dia nangis, benar-benar nangis yang bukan nangis sedih, tapi nangis kayak pelepasan gitu loh, kayak merasa kayak aku nggak bisa lagi gitu. Aku sampai kaget, aku lagi berdua doang sama Zuzu, dan akhirnya dia cerita bahwa dia juga sering nonton horor-horor gitu. Dia sering nonton yang menakutkan di internet sampai akhirnya dia nggak bisa tidur, bla 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 bla. Terus why Zu? Kenapa kalau kamu tahu it makes you scared, kenapa kamu nonton terus? Terus dia bilang kalimat ini, ya karena sometimes I feel like my life is also a horror. Dia bilang gitu. Coba. Kita sebagai orang tua, kamu merasa hidupmu horor? What? Wow. Akhirnya aku gali-gali lagi, ternyata dia dibully di sekolah gitu. Bukan dibully sih, tapi lebih ke permasalahan itu karena teman-temannya tahu bahwa Zuriel itu anak yang aku hamil di luar nikah. Jadi his friends pakai itu untuk mock him gitu, kayak you're illegal gitu. Dan itu ternyata masuk banget ke hatinya dia, dan dia merasa hidupnya horor. Aduh, itu aku merasa sebagai orang tua kayak oh my goodness. Wow. Aku juga akhirnya ngobrol sama Radit, kayaknya daripada kita ngomong ke orang tua si anak itu, ya lebih baik kita peluk Zuzu, kita terus masukin firman ke Zuzu gitu kan. Dan akhirnya ya udah kita benar-benar take time untuk terus heart to heart sama Zuriel bahwa yes memang itu faktanya memang seperti itu. Orang lain bakal ada aja yang bakal ngomongin ini terus di masa depan Zu, tapi yang harus kamu tahu bahwa God put you in this family for a reason. Mama bersyukur banget atas kehadiran Zuriel. Pokoknya yang kata-kata itulah yang sampai sekarang pun kalau aku omongin aku juga terharu banget karena yang dulu aku alamin waktu aku masih muda, pikiran-pikiran yang salah itu yang mengambil hati aku, ini lagi dialamin sama Zuriel. Mungkin case-nya beda, tapi aku nggak mau sampai dia harus merasa hidupnya horor karena apa yang orang tuanya perbuat. Wow. Jadi waktu Zuriel ulang tahun keberapa, kita ada kesempatan untuk sharing di sebuah komunitas pemulung kan, komunitas homeless gitu. Dan berhubung itu ulang tahunnya Zuriel, kita dorong Zuriel aja yang sharing gitu kan, Zuriel yang cerita gitu. Akhirnya dia udah siapin dari sehari sebelumnya tuh dia mau ngomong apa kan. Tapi aku nggak tahu. Jadi dia ngobrol sama Radit, sharing.
Terus it was a surprise for me. Terus pas aku rekam Zuriel sharing, dia sharing mengenai apa yang dia alamin waktu orang-orang bully, anak teman-temannya bully dia, dan gimana dia handle that, dan dia sadar bahwa Tuhan sayang sama dia. Wow. Dan aku kayak aduh Tuhan, makasih Tuhan, karena apa namanya, ya Tuhan bekerja gitu lewat anak umur yang 12 tahun ini. Dia bisa memulihkan hatinya Zuriel, bahkan sampai Zuriel bisa terbuka dan bercerita dan memberkati banyak orang gitu. Ya, masa lalu aku sebagai seorang Joanna akan terus ada, itu fakta, nggak bakal bisa dihapus, nggak bisa dilupain. Tapi aku bisa aman melewatinya, dan puji Tuhan Zuriel juga sekarang udah bisa melewatinya. Terus Radit kan juga suka cerita mengenai hal ini gitu. Kadang kita suka nanya sama Zuzu, kalau mama lagi kesaksian ngomongin mengenai masa-masa mama dulu pertama hamil kamu sebenarnya bukan tersinggung, kamu sebenarnya gimana sih? Apa perasaanmu gitu ya? Apa kamu malu atau kamu udah itu? Terus dia bilang, I'm okay sih mom, I'm proud of myself, dia bilang gitu. Jadi itu kayak iya. Priceless. Priceless ya. Jadi penting banget untuk terus masukin hal-hal yang positif sama anak. We never know apa yang mereka terima kan. Kita bisa membagikan ketika kita sudah merasa aman dengan diri kita sudah merasa aman dengan keluarga kita bisa membagikan masa lalu kita, hal reputasi kita yang kita tidak banggakan, tapi itu sudah terjadi. Kita harus memastikan dulu dengan anggota keluarga kita bahwa mereka sudah merasa aman dan mereka sudah bisa menerima dulu kejadian itu, baru kita bisa bagikan. Karena aku ingat banget dulu pertama kali aku cerita, terus ada Zuzu di situ kan. Nah, pas selesai acara tuh Radit bilang, "Jo, kamu tadi kesaksiannya ngomonginnya gini banget, ada Zuriel lagi," gitu kan. Ada perasaan kayak jangan-jangan Zuzu jadi merasa tertolak ya, walaupun memang dia dia ada sekarang, tapi ada perasaan dulu orang tua aku nggak menginginkan aku ada perasaan itu kan. Cuman ya itu sih, maksudnya kita benar-benar harus make it clear bahwa perubahan yang sudah terjadi itu salah satu faktornya adalah kamu, Zu. Itu sih yang aku terus menerus tekenin ke Zuriel, dan make sure bahwa dia benar-benar nangkep itu gitu. Amazing sekali ya, life journey-nya memang luar biasa banget yang bisa dibagikan oleh seorang Joanna. Dari seorang remaja yang rebellious, kemudian terjadi sebuah perubahan hingga ke sekarang, dan tapi pun proses itu pun perubahan juga masih terus terjadi, karena ya memang itulah hidup ya. Satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan gitu. Dan kayaknya sampai sekarang pun kita juga masih terus mau nggak mau harus bisa adapt dengan perubahan-perubahan yang terus Tuhan izinkan atau yang terjadi dalam hidup kita, gitu sih. Pandemi juga sekarang kan kita lagi menjalani perubahan banget nih. Secara ekstrim. Dipaksa. Sekarang semuanya online. Dipaksa untuk berubah. Kedepannya apa sih, what's next from Joanna Alexandra? Apa yang upcoming lo dengan dunia entertainment, atau dengan lo sebagai seorang keluarga, sebagai seorang istri dengan keluarga berempat ini, what's next gitu? Apa berikutnya? Aku sejujurnya nggak tahu. I don't know what the future holds, tapi I will be fine karena aku berjalan bersama Tuhan. Gitu sih. Maksudnya banyak banget yang aku pengen kerjain gitu kan. Banyak mimpi-mimpi aku yang belum kesampaian. Tentunya aku pengen terus support Radit dalam pelayanannya dengan Love Academy, terus juga di gereja muda, terus di dunia entertainment juga aku nggak mau, it's my bukan comfort place, tapi aku ngerasa di situ adalah platform aku untuk jadi berkat buat orang gitu kan. Entah itu syuting ataupun hanya social media, itu semuanya itu bagian aku gitu, itu panggilan aku menurut aku. Jadi aku nggak mau stop. Aku masih tetap terbuka buat job-job. Ini kemungkinan bakal syuting lagi nih minggu depan, ada tawaran. Jadi kayak mulai syuting lagi. Pokoknya banyak sebenarnya mimpi yang belum tercapai, tapi terserah Tuhan mau ngerjain yang mana dulu. Apa mau bangun aku di entertainment, atau bangun aku di keluarga aku, atau di penyakit langka Indonesia ini, I don't know. Apa aja deh Tuhan gitu. Aku takut nanti kalau aku doa ntar dijawabnya out of the box lagi. Jadi itu serah Tuhan ya. Itu namanya belajar dari pengalaman ya. Hati-hati dalam berdoa. Mengajukan permohonan doa, hati-hati. Atau kalau mau berdoa yang spesifik deh mintanya gitu ya.
Oke, dari lo Toy, what's your takeaway from this conversation? Gua bersyukur sih. Pertama bersyukur karena sebelumnya kita ngobrol sama Radit, kita mendengar banyak hal mengenai penerimaan diri dan masa lalu gitu ya. Tapi ini melengkapi menurut gua, mendengar dari Joanna juga bagaimana benar-benar itu merupakan suatu proses untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, dan itu proses terus yang nggak akan berhenti gitu. Karena yang Joanna alami pun akan terus berlanjut bahkan sampai ke anaknya. Tapi saat orang tuanya firm dengan dirinya, dengan masa lalunya, itu kuat banget untuk pembangunan anaknya dan mental keluarga gitu ya. Bahkan setiap menghadapi masalah-masalah yang kita nggak tahu gitu ya, tadi kayak mendadak bisa ada aja dari sosial media ini dan itu, tapi karena udah dari dasarnya dibangun, kita mau firm dengan original ini diri kita, itu menguatkan untuk berjalan. Menurut gua itu satu hal yang perlu banget buat kita miliki zaman sekarang ya. Zaman sekarang kalaupun kalian bukan public figure, kalian pendengar bukan public figure pun mungkin gitu ya, tapi saat kalian bersentuhan dengan platform di social media, semua orang bisa ngejudge kalian dengan mudah. Tapi bagaimana kalian menerima diri kalian seutuhnya, itu menjadi hal yang kayaknya esensi banget di zaman sekarang gitu. Yang gue belajar banget sih di podcast kali ini gitu. Wow. Terima kasih Victor. Oh, kita yang thank you banget loh udah di sharing hal-hal yang luar biasa ini. Itu tadi Otoy bilang melengkapi ya. Berarti kalau buat viewers dan listeners yang misalnya dengerin podcast ini tapi belum dengerin podcast yang sama Raditya Oloan, coba balik beberapa episode ya. Silakan di scroll ke bawah atau ke atas, lihat itu yang sama Raditya Oloan. Nah, nonton itu atau nonton ini dulu kemudian nontonnya gitu. Pokoknya biar lengkap, harus biar nonton. Pokoknya whole harus package gitu. Biar benang merahnya nyambung gitu. Nah, oke. Satu lagi terakhir buat Joanna. Gua ada satu pertanyaan nih. How excited are you for the upcoming This is Paris documentary? Nah. By the way, Joanna adalah seorang penggemar berat Paris Hilton. Bahkan Juriel pun dikasih nama Paris. Ya, makanya pas gue ngeliat di YouTube-nya ada trailernya dokumenter This is Paris, gue langsung ini pasti Joanna nunggu banget nih. Tapi gue pengen denger dari mulut Joanna lah sendiri nih. Gimana menurut lo, seberapa excitednya lo nih? Excited banget. Maksudnya aku dulu lumayan lumayan itu benar-benar role model aku dari dulu gitu. Tapi dulu kan zaman-zaman masih rusaknya gitu kan. Dan setelah aku bertobat pun aku tetap suka sama Paris Hilton, tapi aku merasa kayaknya udah nggak nyambung lagi nih gitu. I like her style, tapi kayaknya nggak mungkin lagi disamain gitu kan. Tapi dia juga sempat jadi DJ juga kan, kayak ya ampun kok masih Iya kayak kok jadi mirip sama peran di film itu ya gitu kan. Jadi sampai Zuriel namanya Zuriel Paris gitu. Sampai dulu juga kan aku punya sampai aku punya anjing Chihuahua juga yang sama kayak anjingnya Paris Hilton, dan aku pernah bawa anjing itu jalan-jalan ke mall. Aku taruh anjingnya di tas aku jalan-jalan ke mall gitu. Ya ampun. Segitu lebaynya lah. Segitunya ya. Tapi akhirnya pas tahu si This is Paris ini kaget sih. Maksudnya ya tentunya lah kan semua orang pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi saat aku melihat dia juga bisa terbuka akan masa lalunya, jadi semakin kayak nggak salah kan gue suka sama Paris tuh. Konfirmasi sama idolanya, nggak salah emang gue idolain dia gitu ya. Sekarang dia juga lagi sering ngepost mengenai victim survivor yang lainnya juga kayak so inspiring gitu. At some point orang pasti akan berubah perspektif hidupnya ya. Mungkin sekarang ini dia idola lo lagi berubah nih perspektif hidupnya ya. Mungkin Ibu Joanna mungkin nanti akan kali ya. Coba dicek, mungkin dia follow lo kali. Mungkin makanya dia ini inspirasi gue nih gitu. Mungkin terinspirasi gue untuk nanti bikin This is Joanna mungkin kali aja one day. Semoga. Amin, ada yang mau bikin film sama Radit. Once again, thank you Joanna untuk waktunya mau ngobrol-ngobrol sama kita, berbagi cerita-cerita yang gue sendiri pun yang udah kenal sejak SMP atau SMA ini gak tahu sama cerita ini. So thank you for sharing your life journey with us. Ini pasti akan viewers dan listeners pasti akan banyak sekali mengambil sesuatu dari cerita ini. Dan kalau misalnya kalian di YouTube nontonnya,
coba komen-komen mungkin mau berbagi cerita atau mungkin ada yang tanyakan sama kita, langsung komen di bawah aja. Atau kalau di Spotify, gimana tuh kalau misalnya pengen ngasih kita input atau ngasih kita sesuatu di kemana? Bisa tulis di email sih, kita bakal tulis email kita di bawah untuk yang denger di Spotify. Ya bisa kontak sama kita juga, sharing mungkin sudut pandang dari kalian, apa yang kalian dapat, apa yang menginspirasi kalian dari pembicaraan kita. Oke. That's all for today. Terima kasih untuk waktu kalian mendengarkan podcast kita yang cukup panjang ini. Dan sekali lagi terima kasih Joanna. Thank you Joey untuk waktunya. Thank you Thank you. Victor, Thank thank you you. Sudut Pandang. Yes, I'll see you in another episode of Sudut Pandang. Bye-bye guys. Bye everybody. Ciao.